di aparat hukum, koperasi kejaksaan, Pringkopol, polisi, termasuk Pringkopat Angkatan Darat, Koperasi Angkatan Laut, untuk kita sasar sampah laut. Nah, insya Allah kita harus masuk di situ. Dari sana nanti pelan-pelan kita masuk ke ruang biasa gitu. Karena memang pelit ini sampah deh. Ini moral yang rusak, Sampah gampang dikendalikan sampah, cuma karena banyak uang di sampah, maka itu berkilo-kilo jalannya. Gimana Pak? Kabar sehat? Alhamdulillah, kedengaran nggak, Dek? Kedengaran Pak, siap. Oke, mantap. Ganggu nih, maaf ya, ganggu waktu istirahat malamnya. Nggak, santai aja. Nggak apa-apa. Nah, bagus lah kalau tengah malam begini. Bisa gabung loh semua itu. Banyak tadi teman-teman mau gabung tuh dari PKPS itu. Iya. Alhamdulillah. Ya. Gabung semua. Bincang malam nih. Iya, bagus. Ya. Bagus. Gimana? Hebat tadi itu. Saya ikuti dari awal itu sampai akhir itu. Ya ini Pram biar menyemangati masyarakat. Betul. Bagus. Soalnya Pak Asrul, ternyata Iya, kenapa? di Cilegon lagi seneng-senengnya nih wali kota Cilegonnya, karena katanya berkat mengelola sampah bisa mendapatkan penghargaan sebagai kepala daerah wali kota inspiratif. Makanya secara ini pengen kita jabarin juga lah, kok bisa ya, padahal dari penghargaan sama realitanya itu kayaknya perlu diobrolin deh ke ahlinya. Ya, betul. Tapi sebenarnya bukan cuma Cilegon aja begitu, hampir seluruh Indonesia gitu. Gak apa-apa, biar kita tuh paham gitu pengelolaan sampah itu seperti apa gitu Pak. Jadi yang pasti kan begini, pengelolaan sampah ini sebenarnya nggak rumit sebenarnya, tapi sepertinya ada kesengajaan gitu loh, kesengajaan kali ya. Gimana itu? Bagaimana itu orang hukum harus masuk di sini? Ya, orang hukum harus masuk gitu loh. Ya. Silvi sebagai pengacara sekaligus sebagai ketua koperasi pengelola sampah Kota Cilegon. Ya. Agar bisa membantu pengelolaan sampah yang lebih baik sesuai dengan ketentuan undang-undang yang udah diatur oleh negara, Suhu. Makanya untuk penjabaran undang-undang itu, Suhu bisa bantu kepada Kang Pram disosialisasikan, terutama dengan keberadaan koperasi sampah Kota Cilegon ini, Suhu, gitu. Boleh. Jadi begini sebenarnya. Harusnya kita bergerak begini aja. Jangan dulu masuk PKPS-nya. Jadi simpan dulu PKPS itu. Kita masuk dengan program dulu. Karena kalau kita langsung dengan PKPS, itu langsung stres itu pemerintah daerah. Langsung stres melihat itu. Karena langsung... Makanya ini banyak juga teman-teman yang monitor barangkali malam ini PKPS, karena tadi seru tadi di grup itu deh, di grup Dialog tadi. Nah, tadi ada ajak saya di Instagram malam ini, sekaligus saya jelaskan gitu ya. Jadi sebenarnya kan begini, jalankan saja itu ada PPT yang saya kirim itu deh. Jalankan itu supaya seluruh stakeholder maupun pengusaha, pemerintah daerah atau siapapun termasuk pemerintah pusat tidak langsung stres. Jadi PKPS itu hanya menunggu aja dulu. Jadi bila mana nanti sudah bagus penataan, tentu dicari PKPS ini. PKPS ini kan sistem yang akan mengumpulkan ya
Jadi saya cerita dulu sedikit. Persoalan sampah itu ada dua ya. Persoalan sampah itu ada dua sebenarnya. Yang di depan itu adalah pemilahan. Yang di belakang yang keduanya itu adalah pengumpulan. Disinilah sebenarnya berada PKP di pengumpulan. Nah, yang bermasalah pertama kita adalah yang di pemilahan gitu loh ya, yang di pemilahan. Nah, kenapa bermasalah di sini di pemilahan? Disinilah banyak terjadi bancakan. Karena di pemilahan inilah sebenarnya jalannya CSR, jalannya perbantuan. Di PKPS kan tidak, PKPS itu bisnis murni. Itu. Nah, yang persoalan kita selama ini sering orang bilang saya peduli, padahal bisnis kan? Ah itu. Iya. Nah, sering saya katakan sama teman-teman, ya sering saya katakan teman-teman, simpan dulu pedulinya, kita bisnis saja, kita bisnis saja. Jadi jangan kita apa ya, jangan kita berpura-pura peduli padahal bisnis, enggak. Bisnis saja, karena kalau sampah terus terang aja kita bilang bisnis, jujur aja bilang bisnis. Karena kapan kita sudah menerima bisnis itu pasti akan ketemu nanti jalannya. Jadi tidak dia kacau. Nah, persoalannya kenapa ini nanti ada sebagai orang hukum, kalau tangkap ini persoalan, waduh bisa keliling ada seluruh Indonesia meluruskan ini. Betul. Cuma saya tidak akan cerita malam ini sepulgar di sini ya, enggak saya cerita malam ini vulgar. Nanti kita tungguin saya kalau tidak di Jakarta ketemu, tungguin saya di Cilegon. Jadi mungkin malam ini kita hanya cerita 25% aja, 25%. Karena bahaya. Saya tambah 30% bahaya. Jadi intinya kita harus mendorong setiap kawasan, mau itu rumah sakit, mau itu hotel, mau itu pasar, mau itu kawasan bebas yang rumah bercerai-berai, mau itu kantor, kita dorong membentuk bank sampah yang sesuai regulasi, bukan bank sampah seperti yang ada sekarang. Nah, sebagaimana yang didorong oleh PKPS. Saya sebutlah PKPS yang mendorong ya, karena sekarang ini Dek, saya sampaikan bahwa sudah ada 4 program itu yang saya ciptakan, yang terintegrasi, sudah ada 4. Saya bersedia menciptakan 514 program yang masing-masing kabupaten kota yang memegang trennya gitu loh. Misalnya Jambi. Jambi kemarin saya ciptakan program narapidana menjadi agen perubahan tata kelola sampah. Nah, ini yang mungkin nanti bagus kita mulai di Cilegon, kita masuk di lapas. Ada program yang saya bikin kemarin di Jambi, tapi ini program untuk seluruh Indonesia. Jadi semua program yang saya buat itu semuanya itu skopnya nasional ya, skopnya nasional. Jadi di Surabaya sudah saya bikin itu yang dibawa oleh PKP Surabaya itu bank sampah, rumah sakit, integrasi rumah dokter. Bank sampah sekolah itu di Bombana. Bank sampah sekolah integrasi rumah siswa. Nah, itu berbeda. Berbeda yang sekarang ada kan bank sampah sekolah sekarang. Tapi anak-anak bawa sampah ke sekolah itu salah, itu keliru. Jadi yang saya ubah itu Dek, nanti dijalankan juga termasuk di Cilegon, itu boleh silakan semua dijalankan. Itu bank sampahnya pusat edukasi di sekolah. Tapi rumah siswa dibekali juga pemilahan sampah. Jadi siswa yang ngajari orang tuanya memilah sampah, itu konsepnya. Itu konsepnya ya. Terus bank sampah pasar. Dari sekolah ya tuh ya. Betul. Kita dokter ke rumah. Benar. Karena kalau siswa yang bawa sampah ke sekolah, siswa nggak belajar, gurunya jadi bisnis. Itu yang seru Dek. Nah, nanti itu jadi saya loncat lagi juga bank sampah pasar. Itu sudah dimulai Dek, pasar induk Kramat Jati dengan pasar induk Purwakarta. Itu bank sampah pasar, seluruh pedagang pasar dan di luar pagar dan termasuk rumahnya pedagang itu diintegrasi semua. Nah, itu nanti semua ini sudah 3 ya, 4 kemarin itu
itu di Jambi. Ini harus saya fokus ini karena ada di aparat hukum. Ini bagus, ini dimulai di Cilegon. Itu narapidana menjadi agen perubahan tata kelola sampah. Nah, caranya bagaimana? Narapidana itu dilatih bersama keluarganya di lapas. Dilatih. Secara periodik itu keluarganya dipanggil, entah istrinya, entah anaknya, entah keluarganya. Nanti keluarganya ini dilatih. Jadi sebelum mereka keluar, narapidana keluar dari lapas, usaha di rumahnya sudah ada. Jadi mereka langsung bekerja nanti. Nah, itu semua terintegrasi. Nah, nanti di Cilegon kita bikin lah bank sampah asap di Cilegon. Untuk menghindari asap di Cilegon, ya. Saya ciptakan nanti untuk Cilegon. Saya ciptakan untuk Cilegon nanti. Nah, gimana? Jadi kalau pemerintah Kota Cilegon sekarang ini sedang giat untuk mengelola sampah, Ya. dan kemudian di tempat-tempat publik area itu dibikinkan tempat-tempat sampah yang berbeda warna. Karena berbeda warna ini ada edukasinya. Ini pemerintah harus menginisiasi penggunaan sampah ini agar sukses. Masyarakat memahami warna-warna tempat sampah ini dimulai dari integrasi sekolah itu, Suhu ya. Iya, jadi begini. Betul, tunggu dulu. Saya potong dulu sedikit. Jadi sebenarnya pemerintah yang memasang tempat sampah terpilah itu sebenarnya percuma, Dek. Percuma. Oh, iya. Akan habis duit saja. Jadi harus dirubah, harus didahulukan dulu bentuk bank sampah di setiap kawasan. Jadi bank sampah itu yang memonitoring, mengevaluasi, yang melakukan pekerjaan tentang tadi tempat sampah. Sekarang kan kalau dipasang tidak ada bank sampah sebagaimana regulasi kita, harus ada lembaga. Rahasia pengelolaan sampah, Dek, rahasia pengelolaan sampah itu adalah rasa kepemilikan. Selama ini masyarakat tidak memiliki, sementara isi daripada sampah itu duit, bisnis. Itu persoalannya sebenarnya. Jadi memang harus ada lembaga. Jadi setiap kawasan pemerintah harus didorong, nanti PKPS mendorong. Jadi karena PKPS tidak bisa membuat bank sampah, tapi hanya mendorong pemerintah, surati saja pemerintah agar melaksanakan pasal 12, pasal 13, dan pasal 45. Itu pengelolaan sampah kawasan. Jadi sebenarnya pemerintah, misalnya Cilegon, tidak perlu keluar duitnya untuk mengelola sampah hotel, sampah pasar, sampah mal. Itu kewajiban manajemen menyiapkan pemilahan sampah, bukan uang pemerintah. Sesuai dengan undang-undang Ya. tentang sampah, Suhu, undang-undangnya. Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Dek. Ada 7 pasal penting, itu pasal 12. Pasal 12 itu adalah kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat umum untuk pemilahan sampah. Nah, disinilah setelah dipilah, disitulah tugasnya PKPS mengumpulkan. Itulah PKPS sebagai rumah bisnis bersama. Rumah bisnis bersama. Jadi PKPS ini tidak boleh mengganggu usaha-usaha yang telah ada. Nggak boleh mengganggu. Jadi PKPS ini hanya simpul. Jadi simpul, termasuk lembaga rekomendasi nanti PKPS. Siapa yang berbuat apa, siapa yang dapat apa. Itu nanti tugasnya PKPS mengidentifikasi semuanya. Nah, itulah PKPS sebagai koperasi multipihak pertama di Indonesia, Dek. Pertama di Indonesia. Kita punya koperasi ini pertama di Indonesia, nggak ada multipihak. Itulah keluar Permenkop nomor 821, koperasi model multipihak. Makanya PKPS itu adalah nomor 1 di Indonesia, baru PKPS yang koperasi multipihak di Indonesia. Bisa bergabung dengan Perinkopol, Perkopat, koperasi biasa, PKPN, koperasi susu, koperasi tahu. Semuanya dirangkum oleh PKPS. Cuma PKPS tidak boleh mensabotase usaha yang ada, nggak boleh. Dia harus mengikat saja, PKPS itu mengikat. Namun tidak bisa PKPS berjalan tanpa pemerintah melaksanakan dulu kewajibannya, yaitu mendorong pelaksanaan pasal 12, 13, 45 dengan cara apa? Membentuk kelembagaan bank sampah sesuai regulasi, bukan bank sampah yang sekarang ya, bukan sampai sekarang, sesuai regulasi. Disitulah sebenarnya ekosistem ini akan disimpul oleh PKPS. Makanya memasang itu sebenarnya
tempat-tempat sampah di kiri kanan jalan itu sebenarnya mubazir deh kalau tidak ada pengelola kawasan. Mubazir. Makanya dorong saja lah. Begitu deh. Di Cilegon ini kan kompleks banget, tidak hanya menghasilkan sampah rumah tangga, tapi juga banyak industri yang harus dikelola, belum lagi perhotelan. Maksudnya pengelolaan sampah industri dengan regulasi tadi Undang-Undang Nomor 12 itu bagaimana gitu? Putus. Di Cilegon ini kan kompleks banget. Salah satunya adalah kawasan industri, banyak pabrik, terus juga banyak. Nah itu regulasi untuk pengelolaan sampah, kawasan industri, sama mungkin perhotelan, restoran, itu seperti apa, Pak? Oh jadi gini. Itu restoran, kawasan industri, hotel, pasar, pusat kuliner itu tergolong itu dia pusat kawasan publik yang harus mereka bertanggung jawab sendiri. Jadi pertama, hotel, mall, kawasan industri. Sebenarnya kawasan-kawasan itu pemerintah tidak terlalu sulit untuk melaksanakannya, tinggal wali kota Cilegon mengeluarkan keputusan untuk menjalankan pasal 12, 13 dan 45. Pasal 12, 13, 45. Tugasnya PKPS mendorong saja. Jadi sekarang dorong aja deh, mengirim surat aja, nanti kita bantu. Jadi nanti kita bantu, nanti diskusi sama Nara Surabaya, Yaksindo Surabaya. Jadi sebenarnya pemerintah itu hanya bertugas mengurus sampah di luar kawasan. Yang di dalam kawasan kayak hotel, mall, macam-macam, itu mereka berkewajiban mengadakan pemilihan sendiri, membeli alat sendiri, tinggal pemerintah merekomendasi alatnya apa. Jangan sembarang beli. Nah, itulah perlunya PKPS di tengah-tengah sebagai katalisator di situ. Nah, bahwa jangan pakai mesin ini. Jangan pakai ini, karena asas manfaat yang perlu, karena bahaya juga di luar asas manfaat, korupsi kan kalau melanggar asas manfaat. Ini yang kadang tidak dipahami pemerintah daerah, oknum-oknum, sampai beli mesin, tidak ada asas manfaatnya, mangkrak, itu sebenarnya korupsi semua. Korupsi semua itu, kalau ditelah deh, korupsi semua deh. Karena hampir seluruh dari Sabang sampai Merauke deh, saya pastikan seluruh peralatan yang dibeli pemerintah seluruhnya 514 kabupaten kota 99% mangkrak. Kenapa mangkrak? Karena tidak ada lembaganya deh, tidak ada lembaganya. Rahasia pengelolaan sampah itu adalah kepemilikan. Kepemilikan, satu kali lagi kepemilikan. Kalau tidak ada kepemilikan nggak bisa sustainable, nggak bisa, karena masyarakat dihimbau pilah sampah yang di luar bisniskan. Gimana ceritanya? Ya kan? Itu sebenarnya rahasianya deh. Makanya adek ini kalau nanti adek pahami benar ini persoalan sampah, habis Indonesia deh. Adek harus bikin cabang-cabang itu, cabang-cabang kantor pengacaranya itu. Untuk advokasi. Iya, saya siap menjadi asistennya adek. Benar. Menarik nih, Cilegon dibangun biar benar-benar konsen dengan pengelolaan sampah. Memang benar. Jadi harapan saya kantor pengacaranya adek itu mungkin bikin divisi baru deh, advokasi deh. Advokasi sampah ya. Agar industri itu patuh dengan undang-undang gitu. Benar. Tadi CSR itu lari dari undang-undang sampah itu berarti ya. Benar, jadi CSR itu larinya ke pasal 12 deh, Iya. Ah, cuma ini kita cut pembicaraan, jangan terlalu melebar dulu di publik ini ya. Oke. Sampai di situ. Yang pasti CSR itu larinya pasal 12. Kalau pemerintah dan perusahaan menjalankan CSR dengan baik, dia juga nikmati deh, tidak perlu korupsi deh. Nggak perlu korupsi. Jadi nikmat hasilnya kalau pemerintah, perusahaan CSR melaksanakan, sering saya himbau perusahaan-perusahaan jalankanlah dengan jujur, Anda akan nikmat. Saya tahu deh di Cilegon itu ada perusahaan-perusahaan besar masuk itu, bikin aspal mis plastik. Saya tahu, tapi saya tidak sebut ini namanya di sini ya. Nanti saya kasih tahu. Saya duga itu sudah bancakan korupsi CSR-nya. Itu deh. Tapi daerah dibancakan.
Benar ya, deh. betul. Programnya Berarti dia programnya melanggar sudah ketentuan undang-undang itu, pengeluaran pasal 12 itu. benar. Jadi bukan cuma pasal 12 dilanggar, Undang-Undang CSR Iya. juga dilanggar. Karena Iya. CSR itu kan bukan dana negara, bukan, tidak boleh dibelanja kepentingan negara, itu kepentingan rakyat. Nah, itu persoalannya. Makanya sebenarnya tadi bagus sekali saya dengar Ade itu untuk penciptaan lapangan kerja sangat enak di Sampah, Dek. UMKM bisa meningkat. Mulai daripada di hulu pengolahan sampah itu tercipta lapangan kerja yang tadi Ade ungkap itu sampai kepada industri, sampai ke asap. Kalau ini berjalan dengan baik, itu mantap sekali lapangan kerja bisa besar. Tapi saya yakin Cilegon ini akan lari cepat nanti kalau PKPS-nya ini udah jalan, pasti ada lari cepat. Karena ada berada di pihak aparat hukum gitu loh. Ini bersentuhan banget. Terkait dengan pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah Kota Cilegon itu, Om Pram, terkait pengelolaan sampah yang bekerja sama dengan IP, itu merupakan program yang dijalankan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pasal 12 itu. Kira-kira begitu ya, Suhu ya. Karena di Cilegon ini, pemerintah Kota Cilegon bekerja sama dengan Indonesia Power, bikin pengelolaan sampah dengan mengelola Om Pram? Itu yang di Cilegon itu gimana ceritanya? TOS energi. Untuk bahan bakar di PLTU-nya, sampah yang dari Begendung itu kemudian dikirim dan diolah menjadi bahan bakar untuk PLTU. Jadi begini ceritanya. Saya paham semua yang dilaksanakan. Misalnya dia pakai program TOS, dia bikin briket dulu. Tapi saya yakin dan pasti mereka melanggar pasal 12, 13, dan 45. Ini catat deh. Yang dilakukan mereka itu adalah pola sentralisasi. Seharusnya desentralisasi. Pengelolaan di hulu. Nah, hampir saya tahu, bukan cuma di Cilegon, dia keliling, tapi hampir tidak ada yang sustainable deh. Semua hampir mangkrak semua, yang dibikin briket. Kenapa? Kesalahannya juga bikin briket itu dia pakai dulu mikroba. Jadi ya keliru gitu loh. Dan bukan menurut yang saya pantau bukan teknologi daripada Indonesian Power sendiri gitu. Nah, biasanya programnya namanya itu TOS. Ya, dia bikin briket, tapi briketnya terbatas. Itu juga keliru. Saya tahu. Keliru dia tidak jalankan pasal 12 deh. Tidak jalankan pasal 12, 13, dan 45. Saya pastikan tidak jalan pasal itu. Pasal 12, 13, ya tidak jalan. Saya pastikan dan saya bisa memperlihatkan adik nanti buktinya di mana, pintu-pintunya di mana, saya bisa, cuman jangan di ruang ini. Iya. Yang pasti saya pastikan bahwa belum ada sampai ini hari mengerjakan bank sampah seperti PKPS. Belum ada. Bisa nanti dibuktikan deh. Kita mungkin begini, saran saya begini, kita tidak usah koreksi dulu, kita berbuat aja di sekolah, di rumah sakit, di pasar, di lembaga. Ada 4 sekarang deh. Nanti saya tambah 5 untuk Cilegon lagi nanti. Setelah saya datang di Cilegon, insya Allah saya bikin, tadi saya ikuti Ade untuk membuat program macam-macam. Insya Allah nanti ada khusus nanti, saya mungkin insya Allah berdoa saja, saya sumbangkan program untuk Cilegon deh, untuk Cilegon. Yang pasti ada 4 sekarang, ada 4 daerah, kita tidak usah dulu mengoreksi pemerintah, kita ajak aja bekerja di rumah sakit, bikin bank sampah rumah sakit, integrasi rumah dokter, yang kedua bank sampah sekolah, integrasi rumah siswa. Ini siswa diasuransikan deh, diasuransikan ini siswa. Ya. Yang ketiga adalah bank sampah pasar. Ini bagus disasar pertama juga deh, bank sampah pasar. Yang ketiga, yang keempat itu bank sampah lapas. Ini insya Allah nanti mungkin bulan depan akan di-launching oleh Menteri Hukum dan HAM. Menteri Hukum dan HAM. Kalau bisa nanti Cilegon bersama beberapa, termasuk Salemba mungkin, karena sementara sekarang saya lobby Salemba, Jakarta, Jambi,
bisa jadi nanti Surabaya, ada Makassar, Lapas Makassar, nanti Cilegon, bisa nanti kita launching beramai-ramai deh, beramai-ramai. Nah, nanti besok saya kirimkan atau sebentar saya kirimkan anunya ya, persentasenya ya, supaya Ade bisa lihat. Yang paling bagus barangkali pertama karena Ade dihukum, bagusnya masuk di lapas deh, masuk lapas. Saya rencana deh, ada rencana saya mau masuk semua di aparat hukum, koperasi kejaksaan, Pringkopol, polisi, termasuk Pringkopat Angkatan Darat, Primer Koperasi Angkatan Laut untuk kita sasar sampah laut. Nah, insya Allah kita harus masuk di situ. Dari sana nanti pelan-pelan kita masuk ke ruang biasa gitu. Karena memang pelit ini sampah deh. Ini moral yang rusak, Sampah gampang dikendalikan sampah, cuma karena banyak uang di sampah, maka itu berkilo-kilo jalannya. Om Pram, tanyakan lagi terkait dengan kalau seandainya emang benar-benar sampah ini diurus, karena saya kayaknya ngelihat sampah itu udah kesel gitu, apalagi kalau ke pasar baru ya, pasar Ranggot itu numpuk aja saban hari, terus saban hari ngelihat truk sampah lari ke TPA Bagedung kayak gitu. Padahal ternyata itu bisa dibisniskan. Yang pasti sebenarnya Mas Pram gini, pemerintah aja yang mau sengaja. Saya sudah tidak mengatakan diduga karena saya bisa buktikan kesengajaan itu. Saya sudah berani katakan tidak diduga. Saya bisa buktikan pembiaran itu. Banyak, sangat banyak. Salah satu contoh deh, listrik sampah. Saya kan yang termasuk yang gugat deh. Perpres 18 itu saya gugat listrik sampah, akhirnya kan dicabut oleh Mahkamah Agung itu. listrik sampah. Tapi karena kekuasaan yang tidak bisa dibendung, saya tidak bisa bendung, maka muncul lagi Perpres 35. Tapi kan semua mangkrak kan? Itu Surabaya. Mana itu Surabaya jalan? Bantar Gebang mana jalan itu? Nggak ada kan? Menghabiskan duit semua deh. Mana itu? Ini kalau diangkat ini kasus besar. Dari sampah gitu ya. Membuat pembangkit listrik dari sampah. Betul. 438 tipe. Nanti kita keliling Indonesia deh. Jadikan saya staf ahlimu. Siap. Sama Mas Pram ya. Kita staf ahli Mas Pram. Untuk ngurusin sampah. Iya, bahaya banget deh. Kita ambil skop Cilegon. Saran saya ada 4 sekarang, Adek bisa masuk. Hotel juga bisa. Kemarin saya juga bicara PHRI Jambi. PHRI juga itu sudah setuju dengan program. Hampir tidak ada yang tolak program kita, Dek. Hampir tidak ada yang tolak, Dek. Kenapa? Karena berbasis regulasi kan. Kita regulasi. Regulasi itu, kalau diikuti regulasi, itu semua win-win solusi, Dek. Win-win solusi. PAD bisa masuk, Dek. PAD bisa masuk. Tidak perlu sampai itu dibiayai oleh uang rakyat. Tidak perlu. Jalankan dengan baik saja, ada sumber PAD. Cuma paradigma kita, paradigma oknum-oknum di DLH itu, termasuk Cilegon juga itu kan mau jalan pintas saja kan, jalan pintas. Kalau diikuti regulasi, banyak duitnya dan enak tidur gitu loh. Indonesia yang punya program yang berbasis regulasi. PKPS itu gila deh. PKPS itu gila itu. Saking gilanya, saya berhenti jadi bisnis toh. Saya berhenti. Karena PKPS itu nanti termasuk sampah impor akan dideteksi deh. Termasuk sampah impor deh. Semua deh. Tapi nanti saya akan ceritakan lagi mungkin face to face kita. Gila banget ini sampah ini deh. Gila. Bisa penting ini malam Mas Pram kita ajukan, saya ajukan Mas Pram, kita ini dijadikan staf ahli Mas Pram. Iya. Kayaknya kita nunggu Pak Asrul datang ke Cilegon biar lebih enak deh sharingnya gitu. Iya. Saya selalu. Kita undang secara khusus gitu ya. Insya Allah.
Insya Allah, insya Allah, Nanti insya Allah. kita ngobrol di Cilegon di tempat saya Ya. Su ya. Boleh deh, boleh. Langsung di situ nanti Mas Pram, langsung di situ Mas Pram ya. Diatur aja Mas Pram, diatur. Diatur, saya kalau perlu nginap 1 malam di Cilegon. Ya, Kasih. siap. Iya. Nah, nikmati nasi kebuli. Iya. Di Teater. Iya. Kalau dia peduli di sini. Iya, makanya saya selalu perhatikan nasi kebulinya. Ya, siap Su. Nanti kita Insya Allah, jadwal untuk Ya untuk, jadwal aja, insya Allah jadwal aja. Nanti saya datang di sana. Dan insya Allah saya janji 1 program unggulan nanti Cilegon deh. Program unggulan siap, Cilegon. untuk kita jalankan, Su. Berdoa saja. Insya Allah. Su. Om Bram, ada yang sampaikan lagi? Closing. Udah cukup. Pak produsernya udah ngasih ide buat selesai. Pasti terima kasih ya. Dan Silvi juga. Sama-sama deh. Sama-sama. Kita kopdar deh, Bisa. kayaknya lebih kopdar kita. Bisa bikin gini Mas Pram, bikin begini Mas Pram. Sebelum tutup, begini Mas Pram. Selain nanti kan saya akan datang ke Cilegon, tapi selain itu coba berpikir mungkin kita bisa bikin schedule sekali seminggu kah begini, ya kan? Supaya enak gitu. Sekali seminggu gitu, Boleh, malam minggu kayak atau apa gitu. Jadi biar rame nanti kan. Iya. Sekedar anu saja. Enak. Semua usulan yang bagus ini malam ini. Boleh Su. Oke. Fasilitasi. Ya. Oke deh. Baik, terima kasih Pak Arto dan Silvi udah ngobrol-ngobrol Sama-sama. banyak. Oke, sama deh. Ya. Oke, Dan pastinya kita bisa mengelola sampah dengan baik. amin. Insya Allah. Solusinya ada sama PKPS. Insya Allah. Siap. Baik, ya, Mas Rul. Oke. Ya, assalamualaikum. Selamat.